Assalamualaikum. Halo Bapak Ibu hebat, pembelajar merdeka. Salam dan bahagia untuk kita semua. Saya Eva Herani Astri, CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Akan merefleksikan bagaimana filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan apa yang bisa kita simpulkan dari pemikiran-pemikiran beliau agar dapat diterapkan dalam proses pembelajaran di sekolah maupun di kelas. Ingarso sungtulodo, ing madyo mangunkarso, tuturi handayani adalah semboyan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara dan sangat mempengaruhi perkembangan pendidikan di Indonesia. Menurut beliau, peran pendidik seperti seorang petani, sedangkan siswa seperti benih padi. Bila benih padi diletakkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari yang cukup, pengairan yang bagus, maka padi akan tumbuh dengan subur. Begitu juga sebaliknya, walaupun benihnya berkualitas, tapi tidak dirawat dengan baik, maka padi tersebut tidak akan tumbuh dengan sempurna. Bila anak dididik dengan sesuai potensinya, anak akan selamat dan bahagia menjadi manusia. Sebelum mempelajari modul ini, pada awalnya saya percaya bahwa anak adalah objek pembelajaran. Anak adalah kertas kosong yang harus saya transfer ilmu secara terus-menerus. Saya beranggapan bahwa anak tidak akan paham materi pelajaran jika tidak saya jelaskan, dan dikatakan telah berhasil dalam pembelajaran apabila mereka bisa mengerjakan soal asesmen yang nilainya mampu melampaui KKM yang ditetapkan. Padahal, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan tidak selalu tentang angka dan nilai akademis, tetapi juga tentang akhlak dan budi pekerti. Konsep-konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara memberikan pengaruh yang besar terhadap pola pikir saya akan pendidikan dan pengajaran. Pendidikan harus menjadi tuntunan dalam tumbuh dan kembangnya anak dengan segala kodrat yang melekat pada mereka. Hidup dan berkembangnya anak di luar kecakapan kita sebagai pendidik, karena anak adalah pribadi yang merdeka. Tugas kita sebagai pendidik adalah membimbing kekuatan-kekuatan kodrat itu seiring dengan perbaikan lakunya. Tentu saja, kita tetap harus waspada seiring perubahan zaman yang menuntut kecakapan abad 21. Karena anak tidak hidup di zaman kita, maka kita harus mendidik anak sesuai dengan zamannya. Mengubah mindset adalah hal pertama yang harus dilakukan apabila ingin anak menjadi pribadi yang merdeka dan memiliki kreativitas yang tinggi. Sebagai pendidik, kita harus peka akan kebutuhan tiap anak yang berbeda. Asesmen diagnostik perlu dilakukan untuk mengenali setiap potensi pada anak. Selanjutnya, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan adalah hal mutlak yang harus kita terapkan sesuai inti dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Anak juga harus diberikan ruang, kesempatan, dan fasilitas seluas-luasnya agar menjadi pribadi yang inovatif dan mandiri. Pak Ibu hebat, pembelajar merdeka. Pada akhirnya, semboyan Ki Hajar Dewantara dan pemikiran-pemikiran beliau tidak lain adalah bertujuan untuk memberi semangat dan membawa perubahan signifikan dalam proses pembelajaran di sekolah ataupun di kelas. Demikian pemaparan dari saya dalam rangka memenuhi tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 11
CGP Angkatan 8. Assalamualaikum, salam dan bahagia.